Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini izinkan saya, Gilbert Daniel Domingo Tambun, mewakili kelompok saya, kelompok 6, dalam mata kuliah akuntansi biaya, ingin mempresentasikan hasil laporan proyek kami yang diampu oleh Ibu Ranti Nugraheni sebagai dosen pengampu kami. Eh, Kelompok kami beranggotakan Muhammad Torik F yang berNIM 231011290, eh, Dava Maulana yang berNIM 23101129194, Akhtar Rifat Hatari yang berNIM 23101121116, dan saya sendiri, Gilbert Daniel Domingo Tambun yang berNIM 23101121110. Baik, yang pertama kita mulai dalam pendahuluan dalam kelompok kami. Pertama, latar belakang proyek kami. Industri kopi telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Dengan gaya hidup yang semakin sibuk dan kebutuhan akan tempat bersantai yang nyaman, coffee shop atau kedai kopi telah menjadi tempat favorit bagi banyak orang untuk bersosialisasi, bekerja, atau sekadar menikmati secangkir kopi. Dalam konteks bisnis, operasional sebuah coffee shop tidak hanya terbatas pada penyajian kopi dan produk kafein lainnya. Sebagai pemilik atau pengelola, pemahaman yang mendalam tentang struktur biaya yang terlibat dalam menjalankan operasi sehari-hari sangat penting. Analisis biaya yang cermat diperlukan untuk memahami elemen-elemen mana yang berkontribusi terhadap keuntungan dan bagaimana mengelola biaya-biaya tersebut untuk mencapai efisiensi dan profitabilitas yang optimal. Selain itu, dalam industri yang begitu kompetitif seperti ini, pemahaman tentang biaya produk menjadi kunci untuk memastikan penetapan harga yang tepat dan berkelanjutan. Tanpa pemahaman yang cukup tentang biaya dan produksi dan operasional, risiko mengalami kerugian finansial atau bahkan kegagalan bisnis menjadi lebih besar. Dalam konteks ini, analisis biaya terhadap produk coffee shop menjadi sangat semakin penting. Dengan memahami biaya-biaya yang terlibat dalam menyajikan produk-produk kopi dan non-kopi, pemilik atau pengelola coffee shop dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dalam hal penetapan harga, manajemen persediaan, dan perencanaan strategis lainnya. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang terdapat di dalam proyek kami ini adalah yang pertama, bagaimana profil coffee shop Parolis Social Space. Yang kedua, bagaimana penyusunan laporan keuangan Parolis Social Space. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis biaya produksi terhadap dua produk Parolis Sosial. Yang ketiga, tujuan proyek kami. Adapun tujuan dari penulisan laporan proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun, menganalisis, dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman bagi mahasiswa dalam menyelesaikan siklus akuntansi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan memecahkan permasalahan yang komprehensif dan berpikir kritis. Yang keempat, mengetahui sejarah perusahaan, jenis usaha, dan rencana pengembangan perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan kami, yaitu Parolis Social Space. Parolis Social Space ini awalnya didirikan pada tahun 2022 oleh 5 orang pengelola dan 1 owner atau pemilik dengan tujuan untuk bisnis. Seiring berjalannya waktu, tujuan pengelola dan owner tidak lagi sejalan, yang mana hal itu mengakibatkan kerugian pada bisnis mereka. Parolis Social Space sempat berhenti beroperasi pada tahun 2023 dan mulai kembali beroperasi pada bulan Agustus akhir tahun 2023 dengan pengelola yang baru dan konsep yang baru. Parolis Social Space adalah coffee shop yang merupakan tempat semua kalangan untuk berkumpul dan menikmati secangkir kopi. Namun tidak hanya kopi, Parolis Social Space juga menawarkan minuman non-kopi dan juga berbagai macam camilan dan hidangan. Parolis Social Space berlokasi di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian berikutnya, eh, jenis usaha, perkembangan usaha, dan rencana perkembangan. Parolis Social Space adalah coffee shop yang menjual minuman dan makanan. Minuman dan makanan yang mereka jual sangat bervariasi, mulai dari kopi, non-kopi, cemilan ringan, hingga makanan berat.
Owner memberikan modal yang tergolong kecil kepada pengelola yang baru untuk memulai kembali usaha coffee shop ini. Dengan modal yang kecil dan kerugian yang ditinggalkan pengelola lama, pengelola yang baru dapat mengembangkan Paroli Social Space dengan baik secara perlahan. Paroli Social Space ini tidak hanya mendapat pemasukan dari penjualan makanan dan minuman, tetapi mereka juga menyewakan tempat mereka untuk acara seperti buka bersama, acara makrab, dan lain-lain. Dengan begitu, mereka bisa mendapat tambahan modal untuk mengembangkan usaha ini. Kemudian, prospek usaha dan kendala pengembangan. Pada 3 bulan pertama pengembangannya, Parolis mengalami kerugian. Namun hal tersebut bukanlah menjadi penghalang bagi pengelola untuk terus mengembangkan usahanya. Tidak hanya itu, mereka juga ditinggalkan utang oleh pengelola sebelumnya. Dan dengan modal awal yang kecil, mereka juga harus membeli peralatan kafe yang baru karena peralatan yang ditinggalkan sudah tidak layak untuk digunakan. Untuk rencana ke depannya, Parolis ingin mengadakan berbagai event atau acara seperti pelatihan barista, turnamen game online, dan lain-lain di Parolis Social Space. Mereka juga ingin merekrut karyawan baru untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan proyek kami. Yang pertama, praktik atau proses dan pencatatan transaksi. Berdasarkan laporan keuangan usaha Parolis Social Space, dapat ditunjukkan bahwa UMKM ini belum memakai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Parolis Social Space masih melakukan pencatatan secara manual dalam proses pencatatan transaksi penjualan maupun pembelian. Parolis Social Space memiliki pengawasan yang cukup ketat. Owner atau pemilik Parolis selalu turun tangan untuk melakukan pengecekan penjualan dari produknya maupun pembelian dari bahan baku. Selain itu, nota transaksi harian selalu disimpan melalui file Excel dan bukti fisiknya dikumpulkan untuk menjaga validitas dari transaksi yang dilakukan oleh Parolis Social Space. Penyusunan laporan keuangan memiliki alur dari pencatatan transaksi harian, lalu setiap bulan akan membuat buku besar untuk merekap transaksi bulanan yang mereka lakukan. Periode akuntansi dari Paroli Social Space yakni per 3 bulan. Yang kedua, siklus akuntansi. Siklus akuntansi pada Paroli Social Space dimulai dengan pencatatan transaksi harian. Setiap transaksi penjualan dan pembelian dicatat secara rinci dalam jurnal harian. Mencatat informasi seperti tanggal, deskripsi transaksi, jumlah, dan metode pembayaran. Pada akhir periode akuntansi, yang biasanya bulanan, data transaksi ini dikumpulkan dan diringkas dalam buku besar, di mana akun-akun seperti kas, persediaan, penjualan, dan biaya akan diupdate. Setelah pencatatan dalam buku besar selesai, tahap berikutnya adalah penyusunan neraca saldo untuk memastikan keseimbangan antara total debit dan kredit. Setelah semua penyesuaian dibuat, laporan keuangan utama disusun, termasuk laporan laba rugi, neraca, dan perubahan modal. Tahap akhir dalam siklus akuntansi adalah penutupan buku, di mana akun-akun nominal atau pendapatan dan beban ditutup untuk mempersiapkan catatan untuk periode akuntansi berikutnya. Yang ketiga, hasil evaluasi pelaksanaan proses akuntansi biaya di usaha. Penerapan akuntansi harus dilakukan dalam setiap bisnis usaha, baik itu perusahaan dengan skala kecil, skala menengah, maupun skala besar. Akuntansi berperan untuk membantu sebagai bahan evaluasi kinerja usaha yang dilaksanakan. Dengan adanya proses evaluasi ini dapat menjadi pedoman bagi para pemilik bisnis, terutama UMKM, untuk menentukan arah dan keputusan yang seharusnya diambil para pemilik usaha agar usahanya dapat berlanjut dan berkembang. Salah satu analisis yang berkaitan dengan proses akuntansi dalam suatu usaha adalah analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan akan memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan. Informasi tersebut tentu perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sebab akibat kondisi tersebut bisa terjadi. Pihak Paroli Social Space memberikan data transaksi harian melalui Excel, tetapi tidak dapat memberikan data dengan lengkap, sehingga kelompok kami menyusun laporan keuangan sendiri berdasarkan data lisan yang didapatkan oleh pemilik Paroli Social Space. Kelemahan dari laporan keuangan yang dibuat bersama oleh anggota kelompok yaitu kurangnya rincian yang diperlukan, sehingga untuk rekapan transaksinya tidak memiliki keakuratan tanggal di setiap transaksi. Laporan keuangan yang telah kelompok kami buat tersaji dengan singkat, jelas, mudah untuk dipahami. Parolis Social Space menggunakan metode penyusutan straight line atau garis lurus untuk pencatatan aset.
Catatan yang kami lakukan berdasarkan data yang diberikan oleh pemilik usaha dinilai sudah lengkap dan rinci, dimulai dari data pembelian, penjualan, dan rincian stok barang. Namun dalam penyusunan laporan masih terdapat batasan lingkup data yang dapat kami akses. Pihak Parolis hanya memberikan data transaksi selama 3 bulan terkait dengan penjualan, pembelian, dan stok barang. Parolis tidak memberikan rincian saldo awal, buku besar, dan keseluruhan akun yang digunakan hingga kami kesulitan untuk menentukan saldo awal buku besar. Yang terakhir, prospek atau kendala pengembangan. Pada 3 bulan pertama pengembangannya, Parolis mengalami kerugian. Namun hal tersebut bukanlah menjadi penghalang bagi pengelola untuk terus mengembangkan usahanya. Tidak hanya itu, mereka juga ditinggalkan utang oleh pengelola sebelumnya. Dan dengan modal awal yang kecil, mereka juga harus membeli peralatan kafe yang baru, karena peralatan yang ditinggalkan sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Untuk perencana ke depannya, Parolis ingin mengadakan berbagai event seperti pelatihan barista, turnamen game online, dan lain-lain di Parolis Social Space. Mereka juga ingin merekrut karyawan baru untuk mengembangkan usahanya. Yang kelima, hasil analisis dua produk yang ditentukan. Yang pertama, rincian biaya bahan baku. Pembelian bahan baku dibeli saat stok bahan baku menipis. Parolis Social Space selalu membeli bahan baku pada supplier dan merek yang sama. Parolis melakukan pembelian dengan mendatangi supplier sehingga tidak dikenakan biaya pengiriman. Harga jual kopi susu Parolis adalah 20.000 per cup dan Liciti 18.000 per cup. Berikut ada rincian biaya bahan baku untuk kedua produk. Eh, di sini bisa dilihat kopi susu Parolis mulai dari bahan baku House Blend Bean jumlah 18 gram, harga persatuannya 175.000 per kilogram, eh, ditotalkan menjadi 3.150.000. Susu dari jumlah 120 ml, harga persatuan 20.000 per 12.000 ml menjadi 2.200.000. Air dengan jumlah 40, harga persatuan 12.000 per 19.000 ml dengan total Rp25. Es batu dengan jumlah 100, harga per satuan 15.000 per 20.000 gram dengan total Rp75. Primer dengan jumlah 30, harga persatuan 18.000 per 380 ml dengan total 1.421. Gula aren dengan jumlah 20, harga persatuan 30.000 per 1.000 gram dengan total Rp600. Selanjutnya bahan penolong yang terdiri dari gelas plastik eh, sejumlah 1 pieces, harga persatuan Rp19.000 per 50 pieces dengan total Rp380.000. Sedotan sejumlah 1 pieces, harga persatuannya Rp18.000 per 500 pieces, total Rp36. Plastik seal sejumlah 1 pieces, harga persatuan Rp30.000 per 1.000 cup, dengan total Rp30. Total bahan baku dan bahan penolongnya sejumlah Rp7.917. Dan biaya produksi juga sama Rp7.917. Kemudian untuk liciti, bahan yang digunakan, bahan baku yang digunakan itu dari lici kaleng sejumlah 45 gram, harga persatuan Rp33.000 per 580 gram, dengan total Rp2.560. Yang kedua, sirup lici denali dengan jumlah 20 ml, harga persatuan Rp114.000 per 750 ml, total Rp3.040. Teh dengan jumlah 150 ml, harga persatuan Rp7.000 per 6.000 ml, dengan total Rp175. Yang terakhir, es batu dengan jumlah 100 gram, 15.000 per 20.000 gram, dengan total Rp75. Dan bahan penolong yang digunakan yaitu gelas plastik dengan jumlah 1 pieces, harga persatuannya 19.000 per 50 pieces, dengan total Rp380.000. Sedotan jumlahnya 1 pieces, harga persatuan 18.000 per 500 pieces, dengan total Rp36. Plastik seal dengan jumlah 1 pieces, harga persatuan 30.000 per 1.000 cup, dengan total Rp30. Total bahan baku dan bahan penolongnya seharga Rp6.296, dan biaya produksi juga sama Rp6.296.
Yang kedua, biaya produksi kopi susu Parolis dan Riciti bulan Januari. Pada bulan Januari, Parolis mencatat penjualan pada masing-masing produk. Untuk kopi susu, Parolis menjual sebanyak 161 cup dengan total penjualan Rp3.220.000, dan untuk Riciti terjual sebanyak 112 cup dengan total penjualan Rp2.016.000. Di sini tertulis jurnalnya. Yang pertama, pada bulan Januari kita mengakui persediaan bahan baku pada debit dan kas seharga Rp2.310.000. Yang kedua, kita mengakui persediaan barang jadi kopi susu Parolis, dan pada kredit kita mengakui persediaan bahan baku langsung kopi susu Parolis dan persediaan bahan baku tidak langsung sejumlah Rp1.274.637 dan Rp1.202.831 dan Rp71.806. Yang ketiga, kita mengakui di debit persediaan barang jadi liciti seharga Rp705.191, dan pada kredit kita mengakui persediaan bahan baku langsung liciti dengan seharga Rp655.239.000, dan persediaan bahan baku tidak langsung seharga Rp49.992. Yang keempat, kita mengakui kas di debit seharga Rp3.220.000, juga penjualan seharga Rp3.220.000. Kemudian dengan harga pokok penjualan kita mengakuinya seharga Rp1.274.637. Di kredit kita mengakui persediaan barang jadi kopi susu Parolis harga Rp1.274.637. Selanjutnya kita mengakui kas seharga Rp2.616.000. Di kredit kita mengakui penjualan seharga Rp2.016.000. Selanjutnya ada harga pokok penjualan seharga Rp705.191, dan di kredit kita mengakui persediaan barang jadi kopi susu Parolis seharga Rp705.191. Total pada bulan Januari 2024 sebesar Rp11.505.656. Berikut adalah rincian pembelian bahan baku bulan Januari. Persediaan bahan mulai dari bahan baku langsung kopi susu Parolis sebesar Rp1.350.000, bahan baku langsung liciti sebesar Rp810.000, bahan baku tidak langsung sebesar Rp150.000, total menjadi Rp2.310.000. Selanjutnya adalah pengalokasian biaya overhead ke dalam dua produk selama bulan Januari. Kelompok kami menggunakan metode simple costing untuk mengalokasikan biaya overhead. Total biaya overhead yang dikeluarkan oleh Parolis di bulan Januari adalah sebesar Rp5.022.222. Persentase pengalokasian pada dua produk menggunakan kuantitas dari keseluruhan produk yang terjual dan menghasilkan overhead rate sebesar 0,3515866437. Persentase pembagian biaya RKPS dan DCT terjual sebanyak 273, jumlah produk terjual 1217, persentasenya 100%, dan persentase pengenaan dua produk sebesar 22,43%. Di sini terlihat penjabaran overhead pada bulan Januari. Yang pertama, variabel overhead terdiri dari biaya listrik sebesar Rp600.000. Persentase pembagian dua produknya 22,43%, biaya overheadnya sebesar Rp134.580. Yang kedua, ada biaya air sebesar Rp350.000. Persentase pembagian dua produk sebesar 22,43%, biaya overhead sebesar Rp78.505. Yang ketiga, ada bahan baku tidak langsung sebesar Rp650.000. Persediaan pembagian dua produk 22,43%, biaya overheadnya sebesar Rp145.795, dengan total Rp1.600.000. Yang kedua, ada fixed overhead atau overhead tetap. Yang pertama, kita mengakui akumulasi depresiasi mesin sebesar Rp322.222. Persentase pembagian dua produk sebesar 22,43%. Biaya overheadnya sebesar Rp72.274. Beban perawatan mesin sebesar Rp100.000.
Persentase pembagian dua produk 22,43%. Biaya overhead sebesar 22.430. Yang ketiga, gaji tenaga kerja tidak langsung sebesar 3 juta rupiah. Persentase pembagian dua produk 22,43%. Biaya overhead 672.900. Dan total menjadi 3.422.222. Dan total biaya overhead secara keseluruhan sebesar 5.022.222. Dan untuk biaya overheadnya sebesar 1.126.484. Yang kedua, kita juga menjabarkan alokasi biaya ke masing-masing produk. Untuk alokasi biaya pertama yaitu bahan baku langsung di kopi susu Parolis harga Rp1.222.831. Di Liciti sebesar Rp655.239 dengan total keseluruhan Rp1.898.070. Biaya tenaga kerja langsung di kopi susu Parolis kita mengakui sebesar Rp672.996. Di CT kita mengakui sebesar 672.996 dengan total 1.345.933. Total biaya langsung sebesar 1.875.797 untuk kapus susu Parolis. Untuk Liciti sebesar 1.328.205 dengan total 3.204.002. Total overhead cost sebesar 659.505 untuk kopi susu Parolis. Untuk Liciti sebesar 466.979 dengan total 1.126.484. Total production cost untuk kopi susu Parolis sebesar 2.595.303. Untuk Liciti sebesar 1.795.184 dengan total 4.330.487. Jadi total biaya langsungnya itu sebesar 3.204.002, total overhead 1.126.484, dan overhead rate-nya sebesar 0,3515866.437. Dan berikut ini adalah laporan biaya produksi untuk kopi susu Parolis dan Liciti pada bulan Januari. Parolis Social Space. Laporan biaya produksi dua produk pada bulan Januari. Di sini pertama akan dijelaskan tentang raw material. Raw material kita mengakui persediaan awal bahan baku langsung sebesar Rp90.000. Pembelian bahan baku langsung seharga Rp2.160.000 dan jumlah bahan baku tersedia seharga Rp2.250.000. Kita kurangi dengan persediaan akhir bahan baku seharga Rp391.930. Kemudian didapatkan bahan baku siap digunakan seharga Rp1.858.070. Dan gaji tenaga kerja langsung sebesar Rp1.345.933. Biaya overhead sebesar Rp1.126.484. Dan cost of goods material atau harga pokok barang sebesar Rp4.330.487. Dan berikut ini adalah laporan laba rugi untuk dua produk. Laporan laba rugi, kita mengakui penjualan sebesar Rp5.236.000 dan harga pokok penjualan terdiri dari harga pokok penjualan yaitu seharga Rp4.330.487 dan kita mendapatkan laba kotor sebesar Rp905.513. Dan beban lainnya kita mengakui beban sewa dibayar di muka sebesar Rp233.333 dan total beban sebesar Rp233.333. Kemudian kita mengakui penjualan bersih, laba bersihnya sebesar Rp672.180. Yang ketiga, biaya produksi kopi susu Parolis dan Liciti di bulan Februari. Di sini untuk bulan Februari kita mengakui persediaan bahan baku di debit sebesar Rp1.610.000 dan kas di kredit sebesar Rp1.610.000. Untuk yang kedua, persediaan barang jadi kopi susu Parolis sebesar Rp1.084.629. Dan di kredit kita mengakui persediaan bahan baku langsung kopi susu Parolis sebesar Rp1.023.527 dan persediaan bahan baku tidak langsung sebesar Rp61.102. Yang ketiga, persediaan barang jadi Liciti
Di debit kita mengakuinya seharga 843.421, dan di kredit kita mengakui persediaan bahan baku langsung liciti sebesar 81.801.497. Yang kedua, persediaan bahan baku tidak langsung sebesar seharga 41.924. Yang keempat, kita mengakui kas di kredit sebesar Rp2.740.000, dan di debit kita mengakui penjualan seharga Rp2.740.000. Yang kelima, kita mengakui harga pokok penjualan di debit sebesar Rp1.084.629, dan persediaan barang jadi kopi susu Parolis sebesar Rp1.084.629. Selanjutnya kita mengakui kas di debit sebesar Rp1.692.000, dan penjualan di kredit sebesar Rp1.692.000. Dan yang terakhir kita mengakui harga pokok penjualan di debit seharga Rp843.421, dan di kredit mengakui persediaan barang jadi kartu kopi susu Parolis seharga Rp843.421. Total menjadi Rp9.898.100. Dan berikut ini adalah rincian biaya pembelian bahan baku pada bulan Februari. Persediaan bahan terdiri dari bahan baku langsung kopi susu Parolis sebesar 1 juta, bahan baku langsung liciti 500.000, bahan baku tidak langsung 110.000, nah total menjadi 1.610.000. Kemudian berikut ini adalah pengalokasian biaya overhead pada bulan Februari. Persentase pembagian biaya kopi susu Parolis dan liciti terjual sebesar 231, jumlah produk terjual sebesar 1.205, persentasenya 100%, persentase pengenaan dua produk 19,17%. Kemudian di sini dijabarkan overhead Februari. Yang pertama kita akan menjelaskan variable overhead, yaitu terdiri dari biaya listrik sebesar 600.000, persentase bagian dua produk 19,17%, biaya overhead 115.020, dan yang kedua biaya air sebesar Rp350.000, persentase pembagian dua produk 19,17%, dan biaya overheadnya sebesar Rp67.095. Bahan baku tidak langsung sebesar Rp650.000, persentase pembagian dua produk 19,17%, dan biaya overheadnya Rp124.605. Total menjadi Rp1.600.000. Dan yang kedua, fixed overhead terdiri dari akumulasi depresiasi mesin sebesar Rp322.222, persentase bagian dua produknya 19,17%, biaya overheadnya Rp661.770. Kedua, beban perawatan mesin sebesar Rp100.000, persentase pembagian dua produk 19,17%, biaya overhead Rp16.170.000. Gaji tenaga kerja tidak langsung sebesar 3 juta, persentase pembagian dua produk 19,17%, biaya overheadnya sebesar Rp575.100. Dan total fixed overhead sebesar Rp3.422.222, dan total biaya overhead sebesar Rp5.022.222. Dan serta total biaya overhead yang di sini sebesar Rp962.260. Kemudian kita juga menjabarkan alokasi biaya ke masing-masing produk yang terdiri dari bahan baku langsung dari kopi susu Parolis sebesar Rp1.023.527, dari liciti sebesar Rp801.457, dengan total Rp1.825.024. Biaya tenaga kerja langsung di kopi susu Parolis seharga Rp575.104, di liciti sebesar Rp575.104, kemudian menjadi Rp1.150.207. Total direct cost atau biaya langsung jadi Rp1.598.631. Untuk kopi susu Parolis untuk liciti sebesar Rp1.376.601. Nah, total menjadi Rp2.975.232. Overhead cost-nya sebesar Rp517.303 untuk kopi susu Parolis. Untuk liciti sebesar Rp455.456, dan total menjadi Rp962.760. Total produksi cost sebesar Rp2.115.934 untuk kopi susu Parolis. Untuk liciti sebesar
Rp1.822.057 dan totalnya menjadi Rp3.937.992. Disimpulkan kesimpulannya total biaya langsungnya sebesar Rp2.975.232, total biaya overhead sebesar Rp962.760, dan overhead rate-nya 0,3235915,892. Dan berikut ini laporan biaya produksi dan laporan laba rugi bulan Februari. Laporan biaya produksi 2 produk pada bulan Februari dimulai dari bahan baku atau raw material. Pertama, kita mengakui persediaan awal bahan baku langsung sebesar 391.930, pembelian bahan baku langsung sebesar 1.500.000, jumlah bahan baku tersedia jadi sebesar 1.891.930. Kita kurangi dengan persediaan akhir bahan baku sebesar 66.906. Jadi bahan baku siap digunakan seharga 1.825.024. Kemudian kita juga mengakui gaji tenaga kerja langsung sebesar 1.150.207, biaya overhead sebesar 962.760, dan cost of goods materialnya menjadi 3.937.992. Yang kedua, laporan laba rugi Paroli Social Space pada bulan Februari 2024, kita mengakui penjualan sebesar 4.432.000, angka pokok penjualan sebesar 3.997.992, dan laba kotor kita kurangi menjadi 494.008. Beban lainnya terdiri dari beban sewa dibayar di muka seharga 233.333, dan total beban menjadi 233.333, dan laba bersih secara keseluruhan seharga 260.675. Selanjutnya, biaya produksi kopi susu Parolis dan Liciti di bulan Maret. Jurnal pada bulan Maret 2024, kita mengakui yang pertama persediaan bahan baku di debit sebesar 2.220.000, dan pada kredit kita mengakui kas sebesar 2.220.000. Yang kedua, pada debit kita mengakui persediaan barang jadi kopi susu Parolis sebesar 1.211.301. Pada kredit kita mengakui persediaan bahan baku langsung kopi susu Parolis sebesar 1.143.063, dan persediaan bahan baku tidak langsung sebesar 68.238. Yang ketiga, persediaan barang jadi Liciti. Di debit kita mengakui 680.005, dan di kredit kita mengakui persediaan bahan baku langsung Liciti sebesar 631.837, dan persediaan bahan baku tidak langsung sebesar 48.168. Yang keempat, pada debit kita mengakui kas sebesar 3.060.000, dan pada kredit kita mengakui penjualan sebesar 3.060.000. Selanjutnya kita mengakui harga pokok penjualan pada debit sebesar 1.211.301, dan pada kredit sebesar kita mengakui persediaan barang jadi kopi susu Parolis sebesar 1.211.301. Selanjutnya kita mengakui kas pada debit seharga 1.944.000, dan penjualan dengan harga yang sama yaitu 1.944.000. Yang terakhir kita mengakui harga pokok penjualan pada debit seharga 680.005, dan pada kredit kita mengakui persediaan barang jadi kopi susu Parolis dengan harga yang sama yaitu 680.005. Total jurnal pada bulan Maret 2024 ini yaitu 11.612. Yang berikut adalah rincian pembelian bahan baku pada bulan Maret. Persediaan bahan terdiri dari bahan baku langsung kopi susu Parolis sebesar 1.300.000, bahan baku langsung PCT seharga 800.000, dan bahan baku tidak langsung seharga 120.000. Total menjadi 2.220.000. Selanjutnya berikut adalah pengalokasian biaya overhead. Persentase pembagian biaya produk dianalisis sebesar 251, jumlah produk 1.175, persentase 100%, persentase pengenaan 2 produk 22,21%. Di sini dijabarkan overhead pada bulan Maret yang terdiri dari variable overhead yaitu biaya listrik seharga 595.000, persentase pembagian 2 produk 22,21%, biaya overhead 125.487, biaya air
sebesar 350.000, persentase pembagian dua produk sebesar 22,21%, biaya overhead sebesar 77.235. Selanjutnya bahan baku tidak langsung sebesar 572.000, persentase pembagian dua produk 22,21%, dan biaya overhead sebesar 127.041. Total menjadi 1.487.000. Kemudian ada fixed overheads, yaitu terdiri dari akumulasi depresiasi mesin sebesar 322.222, persentase pembagian dua produk 22,21%, biaya overhead 71.566. Beban perawatan mesin seharga 100.000, persentase pembagian dua produk 22,21%, biaya overhead Rp22.210. Gaji tenaga kerja tidak langsung yaitu 3 juta, persentase pembagian dua produk 22,21%, biaya overhead sebesar 666.300. Total menjadi 3.422.222, dan total biaya overhead secara keseluruhan yaitu 4.909.222, dan biaya overhead yang bagian ini sebesar 1.090.328. Kemudian kami juga menjabarkan alokasi biaya ke masing-masing produk pada bulan Maret yang terdiri dari bahan baku langsung seharga 1.143.063, untuk kopi susu parolis untuk liciti sebesar 631.837, total menjadi 1.774.900. Biaya tenaga kerja langsung pada kopi susu parolis seharga 506.383, pada liciti seharga 596.383, total menjadi 1.332.766. Total biaya langsung seharga 1.809.446. Pada kopi susu parolis pada liciti sebesar 1.298.220, yang ditotalkan menjadi 3.107.666. Overhead cost pada kopi susu parolis seharga 634.852, pada liciti sebesar 455.486, dan total menjadi 1.090.338. Total production cost pada kopi susu parolis sebesar 2.444.298, pada liciti sebesar 1.293.706, dan total menjadi 4.198.004. Kemudian disimpulkan total biaya langsung itu sebesar 3.107.666, total overhead sebesar 1.090.328, dan overhead rate-nya sebesar 0,3508543506. Yang berikut adalah laporan biaya produksi dan laporan laba rugi pada bulan Maret di Parolis Social Space. Laporan biaya produksi dua produk. Kami mengakui bahan baku atau raw material yang terdiri dari persediaan awal bahan baku langsung seharga 66.906, pembelian bahan baku langsung seharga 2.100.000, dijumlahkan di jumlah bahan baku tersedia menjadi 2.166.906, kita kurangi dengan persediaan akhir bahan baku menjadi bahan baku siap digunakan yang seharga 1.174.900. Kemudian kita juga mengakui gaji tenaga kerja langsung sebesar 1.150.207, dan biaya overhead sebesar 1.090.338. Kemudian kita jumlahkan menjadi cost of goods material seharga 4.015.456. Setelah itu laporan laba rugi Parolis Social Space pada Maret 2024, kita mengakui penjualan sebesar 5.004.000, dan harga penjualan seharga 4.015.446, dan terjadilah laba kotor seharga 188.554. Pada beban lainnya kita mengakui beban sewa dibayar di muka seharga 293.333, dan total bebannya menjadi 233.333. Laba bersihnya menjadi 795.221. Dan yang kelima, hasil analisis dua produk yang ditentukan. Analisis BEP pada produk kopi susu, Parolis, dan Liciti bulan Januari. Untuk menghitung BEP pada penjualan kopi susu, Parolis, dan Liciti, kelompok kami menggunakan BEP atau dollar amount
untuk melihat beberapa minimal penjualan parolis agar mencapai titik impas. Berikut adalah rincian biaya variabel dan biaya tetap serta analisis BEP pada kedua produk. Pertama, biaya variabel terdiri dari bahan baku yang terdiri dari bahan baku langsung kopi susu parolis sebesar 1.202.831 dan bahan baku langsung liciti sebesar 655.239, biaya overhead sebesar yaitu biaya listrik sebesar 124.580, biaya air sebesar 28.505, bahan baku tidak langsung sebesar 145.295, total menjadi 2.216.950. Dan biaya tetap terdiri dari biaya overhead yaitu terdiri dari akumulasi depresiasi mesin seharga 72.274, beban perawatan mesin seharga 22.430, dan gaji tenaga kerja tidak langsung seharga 672.900, total 767.604. Selanjutnya adalah menghitung pendapatan operasional. Analisis BP pada bulan Januari terdiri dari penjualan kopi susu parolis dan DCT seharga 5.236.000 dan dikurangi biaya variabel sebesar 2.216.950, margin kontribusi seharga 3.019.050, dikurangi biaya tetap seharga 767.604. Pendapatan operasional, kita dapatkan pendapatan operasional seharga 2.251.446. Untuk menghitung variable cost ratio adalah dengan membagi biaya variabel dengan total penjualan pada kedua produk. Dari hasil penghitungan kami mendapatkan angka 0,4234051988. Setelah mendapatkan variable cost ratio, kami menghitung berapa minimal penjualan untuk menemukan titik impas dengan cara sales revenue yang dirumuskan dengan fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost ratio dan mendapatkan hasil sales revenue sama dengan 297.604 dibagi 1 kurang 0,4234051988 sama dengan 1.321.277. Jadi parolis harus mendapatkan penjualan sebesar 1.321.271 dari kedua produk untuk mencapai titik impas atau break even point. Analisis BEP pada produk kopi susu, parolis, dan DCT pada bulan Februari. Berikut adalah rincian biaya variabel dan biaya tetap serta analisis BEP pada kedua produk. Yang pertama, biaya variabel yaitu terdiri dari bahan baku langsung kopi susu parolis sebesar 1.023.527 dan biaya bahan baku langsung DCT sebesar 801.497, biaya overhead sebesar yaitu terdiri dari biaya listrik sebesar 119.020, biaya air sebesar 67.095, dan bahan baku tidak langsung sebesar 124.605. Total menjadi 2.131.744. Kemudian biaya tetap terdiri dari biaya overhead dan terdiri dari akumulasi depresiasi mesin seharga 72.274, beban perawatan mesin 22.430, dan gaji tenaga kerja tidak langsung 572.900. Total menjadi 767.604. Dan analisis BEP kami yaitu penjualan kopi susu parolis dan DCT seharga 4.422.000 dikurang biaya variabel seharga 131.744, margin kontribusi seharga terdapatkan 2.300.296 dikurangi biaya tetap 767.604, kemudian terdapatkan pendapatan operasional sebesar 1.532.652. Dari hasil perhitungan kami mendapatkan angka 0,4809892241. Setelah mendapatkan variable cost ratio, kami menghitung beberapa minimal penjualan untuk menemukan titik impas dengan cara sales revenue dirumuskan menjadi fixed cost per 1 kurang variable cost ratio. Kami mendapatkan hasil sales revenue sebesar 267.604 per 1 kurang 0,4809892241 sama dengan 1.478.975. Jadi parolis harus mendapatkan penjualan sebesar 1.478.975 dari kedua produk
untuk mencapai titik impas atau break even point. Dan ini berikut adalah rincian biaya variabel dan biaya tetap serta analisis BIP pada kedua produk pada bulan Maret. Pertama, eh, biaya variabel ya terdiri dari bahan baku yang terdiri dari bahan baku langsung kopi susu Parolis sebesar 123.427 dan bahan baku langsung liciti sebesar 801.497 dan biaya overhead sebesar biaya listrik seharga 125.487, biaya air sebesar 77.275, bahan baku tidak langsung seharga 127.041 ditotalkan menjadi 20.155.287. Kemudian ada biaya tetap terdiri dari biaya overhead, terdiri dari akumulasi depresiasi mesin seharga 72.274, harga beban perawatan mesin seharga 22.430 dan gaji tenaga kerja tidak langsung seharga 672.900 dan total menjadi 767.604. Dan di sini ada analisis BIP kami yaitu pada bulan Maret terdiri dari penjualan dari kopi susu Parolis dan Liciti sebesar 5.004.000 dikurang biaya variabel sebesar 2.155.287. Makin kontribusi sebesar 2.854.213 dikurangi biaya tetap sebesar 297.604. Kemudian kita dapatkan pendapatan operasional sebesar 2.881.109. Dari hasil perhitungan kami mendapatkan angka 0,4307.12878. Setelah mendapatkan variabel cost ratio, kami menghitung berapa minimal penjualan untuk menemukan titik impas dengan cara sales revenue sama dengan fixed cost dibagi 1 kurang variabel cost ratio dan mendapatkan hasil sales revenue sama dengan 767.604 dibagi 1 kurang 0,4307 sama dengan 1.348.360. Jadi Parolis harus mendapatkan penjualan sebesar 1.348.360 dari kedua produk untuk mencapai titik impas atau break even point. Laporan keuangan untuk keseluruhan bisa dilihat pada link G-Drive lampiran berikut. Yang pertama, ada kebijakan akuntansi sederhana. Dalam melakukan pembelian, Parolis Social Space selalu mencatat setiap pengeluaran secara rinci ke dalam jurnal dan juga menyimpan data pembelian ke dalam file Excel. Parolis juga memiliki utang dalam melakukan pembelian. Untuk pendapatan, Parolis mendapat keuntungan dari menjual minuman dan menyewakan tempat mereka ke acara. Setiap penjualan selalu diinput ke dalam mesin kasir dan menghasilkan nota penjualan yang mana nota tersebut nantinya akan dicatat ke dalam jurnal. Metode persediaan yang diterapkan adalah FIFO, di mana atau first in first out, di mana persediaan yang digunakan untuk produksi adalah persediaan yang lebih dulu dibeli. Parolis tidak mengenakan PPN pajak saat melakukan penjualan produk mereka. Yang kedua, daftar akun ini hanya sebagian kecil dari laporan keuangan pada bulan secara keseluruhan. Daftar akun terdiri dari kas, jenis akunnya aset lancar, persediaan bahan baku langsung, aset lancar, persediaan bahan baku tidak langsung, jenis akunnya aset lancar, persediaan barang jadi, jenis akunnya aset lancar, perlengkapan jenis akunnya aset lancar, persediaan peralatan, jenis akunnya aset tetap, akumulasi penyusutan mesin peralatan, jenis akunnya aset tetap, utang usaha, jenis akunnya utang lancar, modal, jenis akunnya ekuitas, penjualan, jenis akunnya pendapatan, harga pokok penjualan, jenis akunnya harga pokok penjualan, biaya bahan baku, jenis akunnya harga pokok penjualan, beban penyusutan mesin dan peralatan, jenis akunnya beban, beban listrik, jenis akunnya beban, beban gaji, jenis akunnya beban, dan beban perlengkapan, jenis akunnya beban. Kemudian ini rekaman transaksi per bulan, yaitu terdiri dari persediaan bahan baku kita akui di debit sebesar 7.200.000 dan kas di kredit sebesar 7.200.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung di debit kita akui seharga 3 juta dan kas di kredit kita akui sebesar 3 juta. Yang ketiga, biaya overhead di debit kita akui sebesar 4.372.222. Di kredit kita mengakui kas sebesar 4.050.000 rupiah dan akumulasi depresiasi mesin seharga 322.222.
Berikutnya, transaksi barang, kita mengakui barang jadi seharga 14.222.222, dan di kredit kita mengakui biaya gaji tenaga kerja langsung seharga 3 juta, persediaan bahan baku langsung seharga 6.230.000, dan persediaan bahan baku tidak langsung seharga 600.000, serta biaya overhead sebesar 4.372.222. Selanjutnya, kita mengakui kas seharga 23.220.000, dan penjualan di kredit sebesar 23.322.000. Kemudian kita mengakui price atau penjualan pribadi seharga 2 juta di debit, dan di kredit kita mengakui kas sebesar 2 juta. Lalu kita mengakui cost of goods sold di debit sebesar 14.202.000, dan di kredit kita mengakui kas seharga 2 juta. 14.222.222. Dan yang terakhir kita mengakui beban sewa dibayar di muka di debit seharga 3.500.000, dan sewa dibayar di muka kita akui di kredit sebesar 3.500.000. Nah, total keseluruhan jurnal umum pada bulan Januari 2024 seharga 71.696.696. Pada bulan Februari kita mengakui akun, yaitu persediaan bahan baku, seharga pada di debit sebesar 6.250.000, dan di kredit seharga 6.250.000. Yang kedua, kita mengakui biaya tenaga kerja langsung di debit sebesar 3 juta, dan kas di kredit sebesar 3 juta rupiah. Yang ketiga, ada biaya overhead. Kita mengakuinya di debit seharga 4.302.222, dan kita mengakui kas di kredit seharga 3.980.000, dan akumulasi depresiasi mesin seharga 322.222. Yang keempat, barang jadi di debit seharga 13.492.222, dan di kredit kita mengakui biaya gaji tenaga kerja langsung seharga 3 juta, persediaan bahan baku langsung seharga 5.170.000, persediaan bahan baku tidak langsung seharga 620.000, dan biaya overhead seharga 4.302.222. Selanjutnya kita mengakui kas di debit seharga 22.830.000, dan penjualan seharga 22.830.000. Dan selanjutnya kita mengakui cost of goods sold di debit seharga 13.892.222, dan persediaan barang jadi seharga 13.892.222. Dan kita mengakui price atau penjualan pribadi di debit sebesar 4 juta, dan kas di kredit seharga 4 juta. Terakhir, kita mengakui beban sewa dibayar di muka di debit seharga 3.500.000, dan di kredit kita mengakui sewa dibayar di muka seharga 3.500.000. Total keseluruhan pada bulan Februari yaitu 71.696.666. Jurnal umum pada bulan Maret sebagai berikut. Pada bulan Maret kita mengakui persediaan bahan baku di debit seharga 6.722.000, dan di kas pada kredit seharga 6.722.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung di debit seharga 3 juta, dan kas harga di kredit seharga 3 juta. Yang ketiga, kita mengakui biaya overhead di debit sebesar 4.397.222. Di kredit kita mengakui kas seharga 4.015.000, dan akumulasi depresiasi mesin seharga 322.222. Selanjutnya ada barang jadi di debit sebesar 13.112.222. Biaya gaji tenaga kerja langsung di kredit sebesar 3 juta, persediaan bahan baku langsung di kredit sebesar 5.455.000, persediaan bahan baku tidak langsung sebesar 320.000, dan biaya overheadnya sebesar 4.327.222. Selanjutnya kita mengakui kas seharga 22.450.000 di debit, dan di kredit kita mengakui penjualan seharga 22.450.000. Selanjutnya ada cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Kita mengakuinya di debit seharga 13.112.222, dan persediaan barang jadi seharga 13.112.222. Dan price seharga 4 juta di debit, dan kas sebesar 4 juta di kredit. Terakhir, kita mengakui beban sewa dibayar di muka
sebesar 3.500.000 dan sewa dibayar di muka seharga di kredit seharga 3.500.000. Total keseluruhan pada bulan Maret dicatat seharga 70.283.666. Yang keempat, laporan biaya produksi yang berakhir pada 3 bulan pada bulan Januari sampai Maret 2024. Kami mengakuinya dari bahan baku atau raw material itu persediaan awal bahan baku seharga 45.000. Kemudian bahan baku pada bulan Januari sampai bulan Maret 20.222.000. Jumlah bahan baku tersedia 20.697.000 dikurangi dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku dari bulan Januari sampai Maret seharga 2.792.000. Lalu kita dapatkan bahan baku siap digunakan seharga 17.905.000. Kemudian kita juga mengakui gaji tenaga kerja langsung dari bulan Januari sampai bulan Maret seharga 9 juta, biaya overhead seharga Januari sampai Maret seharga 13.011.696, dan akhirnya kita mengakui cost of goods material seharga 39.919.666. Kemudian di sini adalah penambah rugi yang berakhir selama 3 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Maret 2024. Pertama, kita mengakui penjualan seharga 68.500.000, harga pokok penjualan seharga 39.916.666. Kemudian terjadilah laba kotor seharga 28.583.334. Kemudian ada beban lainnya yang terdiri dari beban sewa dibayar di muka seharga 10.500.000, total beban seharga 10.500.000. Kemudian terjadilah net income atau laba bersih sebesar 18.083.324. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan pada bulan Januari. Nama akun yang tersedia di sini kas di tangan, di debit kita mengakuinya di debit sebesar 7.500.000. Persediaan bahan baku langsung di debit sebesar 3.165.000. Persediaan bahan baku tidak langsung di debit kita mengakuinya seharga 80.000. Selanjutnya perlengkapan di debit sebesar 1.500.000. Mesin dan peralatan seharga 34 juta. Sewa dibayar di muka seharga 42 juta. Akumulasi penyusutan mesin dan peralatan di kredit seharga 1.933.332. Utang usaha di kredit sebesar 10 juta. Dan modal di kredit kita mengakuinya seharga 73.511.668. Total keseluruhan dari bulan Januari seharga 85.445.000, dan pada tanggal 31 Maret 2024 Parolis Social Space mengakui sisa dua awal buku besar yang terdiri dari kas di tangan sebesar 24.223.000 di debit, persediaan bahan baku langsung di debit sebesar 1.160.000, persediaan bahan baku tidak langsung sebesar 312.000, perlengkapan sebesar 1.500.000, mesin dan peralatan sebesar 34 juta, sewa dibayar di muka sebesar 31.500, dan akumulasi penyusutan mesin dan peralatan kita akui di kredit sebesar 2.499.998. Utang usaha kita akui di kredit sebesar 10 juta. Modal kita akui di kredit sebesar 80.305.002. Total keseluruhan pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar 93.000.205.000. Kesimpulan dan saran dari proyek kelompok kami ini, pertama, dari kesimpulan. Kesimpulan pada proyek kelompok kami sudah berhasil memenuhi seluruh tujuan dari proyek ini, yaitu guna memenuhi tugas proyek mata kuliah akuntansi biaya. Kami telah bekerja sama dengan mitra kami, Parolis Social Space. Parolis Social Space adalah coffee shop yang menjual minuman dan makanan. Minuman dan makanan yang mereka jual bervariasi, mulai dari kopi, non-kopi, camilan ringan, hingga makanan berat. Adapun hasil dari analisis yang kami dapat, yaitu biaya produksi untuk dua produk Parolis, kopi susu Parolis dan Liciti, untuk sistem dalam melakukan pencatatan keuangannya menggunakan Excel. Dalam melakukan pencatatan setiap harinya, karena pemilik menyatakan bahwa aplikasi tersebut dapat membantunya dalam pencatatan laporan penjualan dan dapat mengontrol usahanya sehingga dapat berkembang secara optimal secara perlahan. Dalam pengembangan usaha ini, sempat terdapat kendala yang dimiliki, yaitu mengenai sulitnya mempertahankan traffic
atau lalu lintas pengunjung harian. Namun, hal tersebut tidak dijadikan alasan untuk berhenti oleh pemilik dan berhasil ia lalui hingga saat ini usahanya telah berjalan dengan stabil. Selanjutnya saran dari kelompok kami. Adapun saran dari kami yaitu, walaupun memang pemilik usaha hanya mengandalkan pencatatan menggunakan Excel, tetapi alangkah baiknya apabila pemilik usaha tetap harus mengerti ataupun menyimpan berbagai pencatatan maupun tersebut secara manual, dikarenakan suatu software ataupun sistem berpotensi besar akan terdapat bug atau error yang dapat terjadi dan ditakutkan akan menghilangkan seluruh laporan yang telah dibuat. Atau dengan mempekerjakan seorang yang ahli dalam bidang keuangan agar seluruh laporan dalam usahanya dapat terstruktur dengan baik dan sesuai dengan standar yang pada akhirnya laporan tersebut akan dijadikan pedoman sebagai keputusan keuangan. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.